Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dike Rama Putra pada mata kuliah Akuntansi, Koperasi, dan UMKM. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang koperasi konsumen atau koperasi konsumsi. Koperasi konsumen itu berarti koperasi yang menikmati atau yang memakai barang yang telah diciptakan oleh produsen. Nah, di sini koperasi konsumen atau koperasi konsumsi adalah koperasi yang memenuhi kebutuhan barang dan jasa untuk anggotanya. Koperasi konsumen atau konsumsi ini adalah salah satu jenis koperasi yang banyak beroperasi di Indonesia. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan koperasi konsumsi? Sesuai dengan namanya, koperasi konsumsi atau konsumen adalah badan yang menjual barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan anggota. Hal tersebut sejalan dengan landasan dari badan koperasi yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan pada anggota. Meski demikian, koperasi konsumen atau konsumsi memiliki fungsi dan ciri-ciri yang cukup berbeda dengan jenis koperasi yang lainnya. Nah, di sini untuk lebih jelas, apa sih yang dimaksud dengan koperasi konsumen tersebut? Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang dan jasa. Nah, kegiatan utama dari koperasi konsumen itu yaitu melakukan pembelian secara bersama. Contohnya, koperasi yang mengelola toserba atau minimarket. Nah, kalau koperasi toserba dan minimarket, barang yang ada dalam koperasi tersebut bukan ciptaan atau bukan hasil dari koperasi konsumen, malah barang itu dibeli dari produsen atau dari perusahaan-perusahaan lainnya. Koperasi konsumen ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari para anggotanya dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, barang-barang kebutuhan yang dijual di sini lebih murah daripada barang-barang yang dijual di toko biasa. Karena di sini tujuan koperasi ini dibentuk untuk kesejahteraan dan dari anggotanya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Baik, kita lanjutkan. Fungsi utama dari koperasi konsumen. Nah, di sini fungsi utama yang pertama itu sebagai menjembatani antara produsen yang menghasilkan suatu produk dengan konsumen yang membutuhkan produk tersebut. Yang kedua, karena tidak berproduksi sendiri, koperasi konsumen harus membeli barang-barang yang akan dijual. Nah, di sini koperasi konsumen dapat membeli barang secara langsung dari produsen atau melalui agen tunggal yang ditunjuk oleh produsen. Nah, di sini fungsi dari koperasi konsumen atau konsumsi itu yang pertama mengembangkan peluang dan meningkatkan taraf ekonomi anggotanya sehingga hidupnya juga lebih sejahtera. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup anggota dan masyarakat yang luas. Yang ketiga, yaitu memperbaiki dan meningkatkan kondisi perekonomian nasional yang berasal dari masyarakat. Nah, fungsi yang terakhir yaitu mendukung dan menyediakan lapangan pekerjaan. Nah, dari fungsi utama dari koperasi yang saya jelaskan dua tadi, dapat kita lihat pada gambar berikut penjelasan tentang fungsi utama koperasi itu. Nah, di sini silakan diperhatikan pada layar atau pada PowerPoint. Di sini digambar ada koperasi, ada anggota, ada produsen. Nah, di sini
Ada alurnya. Yang pertama, koperasi membeli barang atau membeli produk kepada produsen, yang mana produk yang tadi sudah dibeli tadi, produk yang sudah dibeli tadi, maka akan dijual ke anggota atau ke masyarakat secara luas. Nah, pada koperasi konsumen, ada akun-akun koperasi konsumen tersebut, yang mana di sini terdiri dari 13, yang mana yang pertama yaitu akun pembelian, yang kedua partisipasi bruto anggota, yang ketiga partisipasi neto anggota, yang keempat pendapatan dari non anggota, yang kelima beban koperasi, yang keenam SHU, yang ketujuh persediaan, yang kedelapan harga pokok, yang kesembilan beban pokok, yang kesepuluh potongan penjualan, yang kesebelas return penjualan, yang kedua belas potongan pembelian, yang ke-13 beban operasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode pencatatan persediaan, yang mana di sini terbagi dua macam. Yang pertama yaitu metode perpetual. Metode perpetual itu persediaan yang dicatat dan dihitung secara detail, baik pada waktu dibeli maupun dijual. Nah, metode ini lebih cocok untuk koperasi yang memiliki frekuensi transaksi yang rendah atau tidak terlalu tinggi, tetapi memiliki nilai transaksinya yang sangat besar. Nah, metode yang kedua yaitu metode persediaan metode periodik atau disebut juga metode yang dicatat atau dihitung hanya pada awal dan akhir periode akuntansi saja. Nah, untuk menentukan harga pokok penjualannya, metode ini paling banyak dipakai oleh koperasi yang frekuensinya transaksinya secara tinggi. Saya jelaskan lagi, metode periodik itu persediaan dicatat dan dihitung hanya pada awal dan akhir periode akuntansi saja untuk menentukan harga pokok penjualannya. Yang mana metode ini paling banyak dipakai atau digunakan oleh koperasi yang frekuensi transaksinya tinggi. Jadi dua metode pencatatan persediaan itu perbedaannya, yang pertama metode perpetual itu transaksinya rendah atau tidak terlalu tinggi, tetapi nilai transaksinya besar. Yang kedua, metode periodik. Metode periodik ini digunakan pada saat frekuensi transaksi tinggi. Nah, itulah perbedaan kedua metode pencatatan persediaan. Selanjutnya, yang termasuk ke dalam metode pencatatan persediaan yang dua tadi, yang pertama kita bahas terlebih dahulu metode perpetual, yang mana terdiri dalamnya ada jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan laporan hasil usaha. Sedangkan metode periodik yang terdapat di dalamnya yaitu jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan penghitungan hasil usaha, neraca, jurnal penutup, dan neraca setelah penutup. Dengan berakhirnya materi tadi, maka berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Kalau ada kesalahan saya hari ini, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.